Umat Muslim tidak tahu orang Amerika sudah melakukan penelitian. Umat Muslim tidak tahu, tapi orang Amerika sudah melakukan penelitian tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kira-kira yang tertinggal kita atau mereka? Kalau mereka melakukan penelitian, berarti kira-kira mereka mengerti atau memahami atau tidak? Pasti kok. Sekarang tanya kenapa kita tidak? Para pengamat religi mencoba membahas tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini maksudnya bahasa yang ilmiah atau tidak ilmiah. Kata mereka, ini ilmiah atau tidak ilmiah. Sehingga harus dikaji. Dilakukanlah penelitian. Di mana tembok tersebut dicari. Ada yang mengatakan tembok besar Cina. Dan ini poin penting, Pak. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Dan tanda-tandanya kata mereka mirip itu. Nanti kita lihat. Karena Nabi dalam hadisnya yang artinya begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul 10 tanda kiamat usahati. Mungkin kajian hari kiamat ini sudah menunjukkan tanda berakhirnya hari dunia. Kata sebagian orang mengatakan tidak ada gunanya mau kaji hari kiamat itu. Orang yang mau kaji hari akhir itu, mau kaji hadis-hadis hari akhir itu, tandanya mereka tidak mau berkembang. Di orang-orang yang mau kaji hadis-hadis akhir zaman itu, kata mereka itu orang-orang yang ketinggalan zaman. Yang sudah dari dulu dikaji. Bahkan banyak yang tidak mau mengkaji. Kenapa tak mau mengkaji? Takut salah. Apa yang takut salah? Takut salah tepat. Sebenarnya bukan begitu. Kata mereka mengadakan sebagian daripada hadis-hadis tentang akhir zaman itu banyak yang lemah. Berarti kalau hadis lemah, haruskah ditinggalkan? Itu yang menjadi persoalan. Sampai-sampai mereka mengatakan tak baik mengkaji akhir zaman karena banyak daripada para dai dan asatikum menakut-nakuti umat sehingga lambat bangkitnya. Ini bahasa menasa yang disandarkan kepada atau yang diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak mau mendengarkan kajian-kajian akhir zaman. Tapi adakah urgensi daripada kajian akhir zaman itu? Ada. Mendekatkan orang kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, ada nak pembahasan di dalam Al-Quran tentang ancaman Allah? Ada. Neraka. Banyak yang pembahasan dia banyak. Dalam surat Al-Furqan, langsung disebutkan, ya Allah jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Langsung. Neraka ini Jahannam disebutkan. Ya Allah jauhkan kami dari fitnah-fitnah hari kiamat. Juga Allah sebutkan. Ya Allah, bagi orang yang zalim itu neraka. Azabun nar. Itu juga disebutkan. Berarti kalau seandainya Allah saja berbicara tentang ancaman, mengapa kita mengingatkan dengan ancaman? Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa ancaman tanah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup tanpa ancaman tanah. Tak ada. Kalau tak mau diacap, kalau tidak mau ada takut dengan ancaman nanti, ya kan begitu bahasa. Karena memang hidup ini penuh dengan ancaman. Jadi presiden ancamannya berada. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati semua pun ancam. Salah sedikit jadi seorang pemimpin tempatnya neraka, masuk tanpa hisab. Keelak tuh, bukan masuk neraka, sudah masuk neraka. Ya membunuh dan neraka hisab masuk neraka sebelum dihisab. Itu ancaman bagi orangku. Siapapun nih. Suami, istri, apa tak lagi perempuan. Bisa masuk neraka tanpa hisab, bisa masuk surga tanpa hisab. Tinggal pilih saya. Mau masuk neraka tanpa hisab cukup. Mereka durhaka pada suami. Mau masuk surga tanpa hisab, cukup mereka patuh dengan suami. Selesai. Karena, tapi semuanya ada dekat ancaman. Tapi di balik ancaman atau di samping daripada ancaman, saya disebut dengan reward, apresiasi. Dari siapa? Langsung dari Tuhan, dari Allah. Nah, apa esensi daripada kajian akhir zaman? Mendekatkan orang pada hari kiamat, mendekatkan orang kepada Allah. Hei umat manusia, Allah.
Dalam kajian agama manapun ada kajian hari kiamat. Ada dalam agama apapun itu ada kajian hari kiamat, hari akhir. Orang yang tak punya agama, lalu bahas lainnya adalah ateis, percaya akan hari kiamat. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita untuk orang beriman, kata Allah. Nabi sebenar diri saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 10 tanda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan ketemu 10 tanda kiamat besar. Ini poin kita sih. Karena tanda-tanda kiamat kecil sudah kita bahas di masjid ini setelah maghrib. Tuntas 100 lebih hari kita bahas. Tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang saatnya kita coba mencari tahu. Mempelajari. Apakah tanda-tanda kiamat besar ini sudah mulai nampak? Kalau sudah mulai tampak di tengah umat mukmin atau muslim hari ini, maka persiaplah untuk apa? Menghadapi kenyataan. Apa kenyataannya? Hari kiamat. Bayangkan. Orang yang mengaku tidak bertuhan. Di Eropa itu banyak orang yang tak mengaku Tuhan. Tapi buat film itu judulnya kiamat 2022 2022 hari kiamat. Tak jadi juga. Dibuatkan dalam film seolah-olah manusia di dalam keadaan ketakutan. Itu film tuh viral pada saat itu. Dulu juga pernah itu. 2000 kalau nggak salah itu. Kita tunggu dah jam berapa itu? Jam 12 taruh 2000 KOT. Lewat cepat ada terjadi apa? Itulah. Saking komiknya tentang kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu. Bukan persoalan mengapa para dai mengingatkan hari kiamat itu. Bukan untuk menakutkan. Tapi memang untuk mengingatkan kita. Sudahkah kita dekat dengan Allah atau kita semakin jauh daripada Allah? Karena orang yang jauh dengan Allah, maka orang yang tak selamat. Orang yang dekat dengan Allah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat hari kiamat. Bukankah kata seperti disebutkan dalam hadisnya untuk mengingat kedekatan kepada Allah atau pada kematian. Kematian itu adalah bagian daripada unsur daripada kembali kepada akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang disebut dengan Dajjal. Bahkan kita sudah sampaikan para pengikut Dajjal. Ada 7 pengikut Dajjal. Satu di antara 7 tersebut ada yang disebut dengan orang munafik. Yahudi jelas. Tapi sekarang kita tak bahas Yahudi. Kita bahas Muslim ya. Antara Muslim yang ikut, yang akan menjadi pengikut Dajjal itu adalah 2. Perahu 2, yang satunya lagi munafik. Kenapa perempuan paling banyak ayat gelap? Perempuan itu mudah takjub. Mudah takjub, mudah tunduk. Kenapa laki-laki, kenapa Muslim yang mengikuti Dajjal ini adalah disebut dengan munafik? Karena mereka tak beriman seutuhnya kepada Allah. Orang munafik, orang fasik itu yang akan mengikuti Dajjal. Sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Ada 2 golongan, 2 kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran yang pernah diberdirikan oleh Zulkarnain. Tembok yang sangat besar sekali. Siapa namanya? Ibu-ibu siapa namanya? Dulu pernah Zulkarnain membawa ke tembok yang besar. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu ibu kata ini ya itu 2 macam. Umar Kusrib tidak tahu orang Amerika sudah melakukan penelitian. Umat Muslim tidak tahu. Tapi orang Amerika sudah melakukan penelitian tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kira-kira yang tertinggal kita atau mereka? Kalau mereka melakukan penelitian, berarti kira-kira mereka mengerti atau memahami atau tidak? Pasti kok. Sekarang tanya kira-kira kita tidak. Para pengamat religi mencoba membahas tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini maksudnya bahasa yang ilmiah atau tidak ilmiah. Kata mereka, ini ilmiah atau tidak ilmiah. Sehingga harus dikaji. Dilakukanlah penelitian. Di mana tembok tersebut dicari. Ada yang mengatakan tembok besar Cina. Dan ini poin penting, Pak. Kenapa? Karena ada tanda-tanda
Dan tanda-tandanya kata mereka mirip itu. Nanti kita lihat. Tapi jangan kok nanti siku Kalau hati Bapak tengok ada ya itu tidak. Nanti kita nih. Kita kembali kepada sejarah. Andalusia. Kemudian ada namanya Rabjasia. Ada namanya Daulah Abbasiyah. Ini sejarah Daulah Abbasiyah itu. Ketika Daulah Abbasiyah berdiri kokoh, itu merebut kekuasaannya dari Umayyah. Jadi Umayyah dihabisi oleh Abbasiyah. Abbasiyah berdiri kokoh sampai sampai pada akhirnya kerajaan-kerajaan Islam kecil di sekeliling Daulah Abbasiyah ini mendirikan kerajaan-kerajaan. Dasarnya apa? Dasarnya ketidakpercayaan kepada Daulah Abbasiyah. Ketidakpercayaannya kepada Daulah Abbasiyah membuat mereka membangun kerajaan kecil yang menjadikan atau penyebab dasar kelemahan daripada kerajaan yang besar yang disebut dengan Abbasiyah. Singkat cerita, karena Abbasiyah sudah tidak kuat lagi, sudah banyak negara ada kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri. Ketika itulah Daulah Abbasiyah diruntuhkan oleh satu kelompok yang disebut dengan Mongol. Tahu Mongol, Bapak? Tahu Mongol? Mongol itu berada di perbatasan Cina. Jadi kita lihat antara Cina dan India itu ada kelompok kecil namanya Mongol. Manusianya sadis, sangat sadis, sesadis-sadisnya. Dalam aspek sejarah pembunuhan tersadis itu dilakukan oleh kerajaan. Ada oleh kelompok Mongol itu ada kerajaan Abbasiyah. Unik ya, yang dibunuh bukan manusia saja. Semuanya dihabisi. Pangnakulo perpustakaan habis. Ipas. Saking daripada sadisnya kerajaan kelompok orang-orang Mongol ini, itu pembunuhannya biasa. Jadi memborol leher orang itu biasa. Memotong mutilasi itu biasa. Kalau sekarang ada mutilasi itu sebenarnya bagian kecil daripada kelompok Mongol itu. Itu permainan mereka itu. Saking sadisnya. Badannya tegak. Cara bunuhnya unik. Bagaimana cara membunuhnya? Itu tadi. Mutilasi itu adalah mainan. Kalau membunuh cuma tikam saja itu bukan permainan mereka. Nah, oleh sekelompok para ulama mengatakan Mongol ini kelak menjadi sesuatu atau menjadi ancaman bagi umat Islam. Bagi seluruh umat manusia. Kok bisa begitu? Para ulama mengatakan merujuk kepada hadis yang baik. Apa kata mereka? Bagian daripada Ya'juj wa Ma'juj. Tapi betulkah mereka Mongol ini orang Ya'juj wa Ma'juj? Berarti kita lihat dalam sejarah, dalam hadis Nabi, betul tak mereka yang masuk dalam kategori Ya'juj wa Ma'juj? Nah, sekarang kita lihat apa itu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj qabilatani azimatani au syattani min bani Abda. Jadi semua itu. Oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Arifin mengatakan begini. Ya'juj wa Ma'juj itu berasal daripada keturunan Bani Adam. Siapa tak? Ada yang tahu beliau? Jaa fi dhalikal hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma warana fi ba'dil kitab fi atlabit al-qasir jiddan wa sahih. Kata Nabi, mereka itu bagi orang-orang Ya'juj wa Ma'juj ini berasal dari Bani Adam. Badannya kecil tapi tegak. Kemudian bentuknya celei. Itulah bahasa kasarnya. Bentuknya celei. Kemudian wabilhul kabir, tapi sebagian di antara mereka ada yang besar-besar. Wabilhul ladhi yaftarish ubuna. Ada sebagian di antara mereka yang memang bentuk telinganya berbeda. Tidak sama dengan kita. Telinganya panjang-panjang sedikit. Dia lebar sedikit. Wa yatahimu bil ukhra, tapi kemudian dia memiliki perbedaan di antara yang lain. Wa ma asba'a dzalika fa kullu hadhihi la raslala. Ini sebenarnya bukan tasni daripada mereka. Wa innama hum bani Adam ala tabi'ati min bani Adam. Mereka sebenarnya dari kelompok Nabi Adam dan ini sebagian dari keturunan Nabi Adam. Lakinnahu fi waqtin dzalikal kali.
Kanu qauman mufsidina fil ardh. Kata Syekh Al-Arifi. Kata Syekh Al-Arifi, kelak Ya'juj wa Ma'juj ini menjadi kelompok yang paling perusak di muka bumi. Paling perusak. Dalam satu riwayat mengatakan, kelompok Ya'juj wa Ma'juj itu hari ini sedang memukul tembok untuk menghancurkan tembok yang besar, yang oleh para ulama disebutkan, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tembok itu pernah dibawa oleh Dzulkarnain. Mereka ketok tuh tembok itu. Tapi ada sebagian mengatakan tembok itu sudah mulai runtuh. Tembok yang tekap itu sudah mulai runtuh pada masa Dzulkarnain. Pada masa Dzulkarnain sampai hari ini, itu sudah masa yang sangat panjang. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Adakah kemungkinan tembok itu hancur? Kata Nabi, memang kelak tembok itu hancur. Ketika tembok ini hancur, keluarlah makhluk-makhluk yang menggenaskan. Yang nanti mereka berbaur dan bergabung dengan umat manusia. Tapi kelompok mereka lebih daripada manusia yang baik. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi mengatakan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Apa kata nanti setelah Nabi Isa turun, ba'da nuzul Isa alaihi salam, yakhrujuna 'ala an-nasi wa yattashibuna 'ala an-nas. Siapa mereka? Ya'juj wa Ma'juj tadi keluar, mereka kemudian berbaur dengan manusia, mereka tinggal di bumi, tapi tujuan mereka menghancurkan umat manusia. Begini ilustrasi. Ada manusia bengis. Dulu namanya manusia bengis itu ada namanya Muslim bibit Uqbah, yang dikeluarkan oleh kata Yasin bin Muawiyah atas perintah Muawiyah. Nanti kalau umat orang-orang Madinah dan orang Mekah tidak mau berbayat kepadahu, keluarkan Muslim bin Uqbah. Nanti Muslim bin Uqbah ini akan bumi hangus ke kota-kota yang tidak mau berbayat kepada dirimu. Tak khusus untuk Madinah. Muslim bin Uqbah ini kita kasih sedikit gambaran. Badannya besar, tukar seperti siapa manusia yang paling kelompok atau makhluk yang paling mengganaskan itu. Dia membunuh tanpa ampun, tidak ada hati sama sekali. Seperti manusia yang terpasung, orang yang terpasung ketika lepas dari pasung itu menggila. Seperti itu manusia. Nah, Ya'juj wa Ma'juj lebih ganas daripada itu. Lebih ganas daripada itu. Bagaimana aku bisa ganas? Selama beratus tahun dikurung, mereka memakan sesama mereka. Apa yang bisa mereka makan? Sesama mereka makan. Kelak ketika dibuka, keluar mereka dan berbaur dengan manusia seperti kita nih, tak akan mereka makan manusia-manusia. Dibunuhnya, dimakan. Kalau sekarang ada, simpel-simpel Ya'juj wa Ma'juj itu ada. Apa simpel Ya'juj wa Ma'juj itu? Manusia yang tidak punya hati. Manusia yang tidak punya hati, yang suka memakan hak orang lain tanpa ampun, itu Ya'juj wa Ma'juj. Itu ilustrasi daripada Ya'juj wa Ma'juj. Bapak Ibu lihat sekarang kan kasus pembunuhan banyak. Pembunuhan, tapi bunuh biasa aja, tidak punya dosa. Seperti itu nanti Ya'juj wa Ma'juj itu lebih panas dari itu. Kalau ada orang hari ini membunuh tetangga, ada anak membunuh ayah, tapi dia tidak merasa berdosa, aku bangga telah membunuh bapakku. Nanti Ya'juj wa Ma'juj itu dipanas daripada itu. Itu bayangannya. Ketemu dengan jarak begal habis. Kemarin kasus seorang bapak-bapak membantu orang yang dibegal. Bapak-bapak itu yang mati. Kepalanya dikerek tua. Motornya diambil. Nah besok lebih parah daripada itu. Ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul itu jauh lebih parah daripada itu. Jadi pembunuhan itu cukup disoalkan yang biasa. Sampai Nabi SAW dalam hadisnya, karena di akhir zaman kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pembunuhan orang yang mati itu biasa. Nanti pada masa Ya'juj wa Ma'juj lebih daripada itu. Kalau hari ini kita lihat kepala di mana, kaki di mana, ditemukan mayat tidak berkepala, sehingga tak bisa dideteksi begitu. Ada. Nah nanti tidak satu kali, dua kali, berkali-kali kita temukan kepala di situ, badan di situ, tapi terpisah. Unis Abbasiyah itu dihabisin oleh Mongol itu. Bentuknya begitu.
tanpa tersisa, dihabis oleh bangsa saking sadis. Di mana tempat tinggal di sana. Sekarang kita lihat ada samaannya, kita lihat. Sebagian ulama mengatakan, Ya'juj wa Ma'juj ini tinggal di balik tembok besar. Yang tembok besar itu disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tembok besar itu adalah tembok Ci. Lu sekarang tembok Cina sudah mulai hancur itu. Tembok besar Cina sudah mulai hancur. Bahkan uniknya di dalam tembok besar Cina yang hancur itu muncul makam Nabi gitu deh. Ini ya cepat-cepat percaya. Ya cepat-cepat percaya. Ya kan? Itu kalau sempat hancur semua sebaikan itu bagaimana? Itu tandanya ketimbang muncul ya. Kita lihat. Baik. ويصلون عيسى بن مريم والمؤمنون معه في جمع mereka petis. ويسكت الأغرار الببري. Kelak ketika mereka sudah turun, Nabi Isa ikut membantu orang-orang beriman menghancurkan itu ketika berada di Jabal Baitul Maqdis. Fayalqallahu ala Ya'juj wa Ma'juj. Takulu rekabahu. Nanti muncul ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul, mereka saling akan membunuh antara satu dengan yang lain. Mereka bumi hauskan setiap orang-orang yang berada di antara mereka tanpa akhbar. Kemudian Allah berkata di dalam Al-Quran, kata Allah, "Thumma asba'a sababak hatta idza balaka baina as-sattaini wajada min tumiha qauman la yakatuna yafqahuna qawla." Mereka berbicaranya susah, tidak mudah dimengerti kalimatnya. Kemudian dikata, "Qalu ya dzalidalai illa Ya'juj wa Ma'juj tusiduna fil ard fahattaj tahaja ala ataj'ala bainana wa bainahu satta." Kata, tidakkah kau mau membangunkan di antara kami bangunan yang besar sampai kami gak ketemu dengan kelompok yang berusaha tersebut. Kemudian oleh Zulkarnain dibangun sampai sebesar-besarnya bangunan tinggi sampai mereka tidak sanggup untuk menghancurkannya. Tapi dalam kelompok itu kata mereka, kami membangun itu, kalian menghancurkan itu, kata ya coba tapi mereka terus mukul tanpa mereka merasa capek dari generasi ke generasi hanya untuk menghancurkan tembok tersebut yang dibawa oleh dekat. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika seandainya Ya'juj wa Ma'juj benar keluar, apakah umat muslim akan selamat? Itu pertanyaanku. Apakah umat muslim akan selamat? Disampaikan oleh para ulama, hampir tidak ada di antara orang muslim itu yang selamat. Tapi muslim siapa? Mungkinkah kita dia? Itu yang harus kita pertandingkan. Karena orang beriman tidak akan bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kecuali orang beriman di akhir zaman. Orang beriman di akhir zaman itu hanya sekelitiran umat manusia. Sekelitiran orang-orang beriman. Sisanya munafik dan kafir. Kita perbandingkan begitu. Jadi nanti kalau di akhir zaman itu Bapak, orang mukminnya itu tidak lebih dari 50% daripada jumlah orang muslim. Orang mukmin ya hijau tidak lebih dari 50% daripada orang muslim. Tak lebih mah. Sisai itu munafik, fasik, kemudian kafir. Orang rakus, serakah, itu sama lah tiba. Hidupnya dengan orang-orang Ya'juj wa Ma'juj. Orang kafir sahabat. Nanti orang yang saling memakan antara satu dengan yang lain. Dalam ilustrasi para ulama ada yang mengatakan yang paling ekstrem itu sebenarnya Ya'juj wa Ma'juj itu tidak ada. Terus Ya'juj wa Ma'juj itu siapa? Ya'juj wa Ma'juj itu mohon maaf itu manusia ragus, manusia selata. Itu sebagian mengokoh hati. Tapi ini sebenarnya tidak berdasar. Tapi kalau diperlihatkan pada bentuk dan sifatnya mirip Pak. Mirip tahu kemiripan masyarakat, keserakahan itu. Baik. Kemudian hadis yang lain tentang kalimat disampaikan dalam pandangan yang lain. Dalam pandangan yang lain itu apa namanya? Ya'juj wa Ma'juj ini. Jadi bahasanya agak sedikit vulgar. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini adalah benih
yang tumbuh daripada keturunan Adam yang benih tersebut, maaf, ketika mereka berhubungan badan, kemudian benih tersebut jatuh ke tanah, tidak masuk pada tempatnya. Nah, benih yang di tanah inilah kemudian menjadi, paham maksud saya, Bapak? Ada orang yang, kalau bahasa lainnya begini, ada orang yang melakukan gimana bahasanya? Perhubungan badan, selepas berhubungan badan. Ada orang yang melakukan, sebentar, pembahasannya agak-agak bahaya. Dan intinya begini, Bapak. Air mani yang tidak masuk kepada kopatnya, kemudian mani tersebut tercecer. Nah, mani yang bercecer ini, Bapak Ibu, dia menghasilkan dia aju ini pada masa dahulu. Jadi kata para ulama, tadi mani yang tercecer ini itu kemudian menghasilkan hidup, mani hidup. Nah, kemudian kata para ulama, mani yang hidup ini, mani yang tadi caci ini, yang di luar itu kemudian membentuklah bentuk seperti manusia, tapi bentuknya jelek. Dulu dia kecil, di tempat terpencil, tidak ada kehidupan. Di situ mereka hidup. Di satu hutan yang luas, yang lebat. Dan ulama belum bisa menempatkan itu tempat yang semestinya di mana tidak ada. Belum bisa. Disitulah kemudian muncul para praduga oleh para ulama melalui hadis tadi. Sehingga tadi kelompok yang manusia untuk cecer tadi jadi bentuk manusia yang bentuknya buruk rupa. Mereka berbicara tidak bisa, komunikasinya tidak baik. Pendengaran mereka tidak bagus. Cuman mereka ini tidak berakal. Sudah punya akal tapi tak bisa berpikir. Karena mereka terkumpul di tempat yang sangat jauh. Sehingga ketika mereka kelompok ini mulai membesar, mulai tumbuh, mulai dewasa, yang mereka lakukan memakan antara satu dengan yang lain. Yang satu memakan yang satu, si A memakan si B memakan si C. Itu terus menerus. Saling memakan. Sehingga dipandang ini kelompok lebih berbahaya, onis. Pada masa Zulkarnain, itulah kemudian nampak Zulkarnain tahu kelompok itu berada di situ, tak jauh dari tempat kerajaan Zulkarnain. Nah, itu dia. Jadi ketika Zulkarnain menjadi seorang raja, tak jauh daripada perbatasan itu, ditemukan oleh Zulkarnain dalam kelompok yang suka upsat dan memakan dan memangsa manusia. Loh, kok ada makhluk ini? Itulah kemudian diisyaratkan oleh Allah untuk membangun kedua bangunan yang tinggi bete. Tidak kalau mau membangunkan di antara kami dengan mereka, ada apa tembok yang besar sampai mereka tertutup. Ketakutan daripada Zulkarnain akan munculnya makhluk-makhluk seperti ini terhadap kelompoknya, itu dibangunkan tembok. Itu yang kemudian Isa paling dalam Al-Quran untuk kita. Untuk kita. Zulkarnain bukan membunuh. Zulkarnain bukan membumi hamuskan. Tapi perintahnya cuma untuk dibangunkan tembok. Kenapa begitu? Karena di akhir zaman dia muncul untuk memaksa orang-orang munafik dan orang kafir. Tidak terima baiknya. Lampu ya. Bisa dipahami ya, Beb? Tunggu dulu. Kita tarik napas. Mic-nya mati sekarang. Tapi suara saya dengar, Bapak Ibu. Nah, sekarang karena tak nampak lagi, kalau mati. Jadi, nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebagian ulama mengatakan begini dalam hadis Nabi. Udah nampak. Kemudian mengatakan, kata Nabi dalam hadisnya, kalau 1.000 orang, dari setiap 1.000 orang itu, 999 orang sebagai benar penghuni neraka. Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam Al-Hajj. Ayat yang kedua itu Allah sebutkan. Nanti dari 1.000 orang, 991 di antaranya ada yang disebut dengan pengikut Ya'juj. Satu ini memangsa sekian banyak 900-an lebih. Satu orang. Jadi perbandingannya 1.000 orang, satu Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu Ya'juj wa Ma'juj ini memakan yang 900 orang tadi. Ini kebengisan yang mereka miliki. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Penakar itu ratu Jawa ribut. Baik. Nah kemudian mereka jumlahnya sedikit. Jumlah mereka sedikit tidak ada. Kemudian ketika jumlah yang sedikit tadi tapi kalian berkuasa. Sekarang kita lihat. Yahudi itu berkuasa lah. Kelompok kecil lah. Tak lebih daripada 20.000. Tidak lebih daripada 30.000 jumlah orang yang di muka bumi ini. Tapi kira-kira mau berkata apa deh? Dunia ini dipegang. Jumlahnya tambah aja. Tapi dunia dia pegang. Sekarang saya tanya. Kelompok Yahudi ini. Pengis semua dah. Yes. Jangan ragu Pak atau salahku. Yahudi itu bukan manis. Lebih parah daripada manis. Kalau kita mau lihatnya sederhana saja. Tengok cara dia membunuh kaum Palestina. Gimana cara dia gudomnya? Dikomnya biasa aja. Diseretnya anak-anak yang sudah mati itu. Orang-orang tua yang sudah mati itu seretnya mau patah ke kakinya. Patah kaki sama sekali. Ada Ya'juj wa Ma'juj begitu. Berarti Yahudi itu Ya'juj wa Ma'juj mirip sifatnya. Mirip sifatnya. Berarti bisa jadi mereka itu bisa fulkit. Mungkin. Berarti kalau soalnya mereka sudah muncul, ya berarti tanda kiamat sudah mendekat. Sudah mungkin apa terjadi. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Kenapa? Karena salah satu karakter daripada yang Ya'juj wa Ma'juj itu mata dia sipit. Sampai di sini Pak Bobe. Jangan tengok kiri kanan. Jangan tengok kiri kanan. Salah satunya antara karakter Ya'juj wa Ma'juj bermata sipit. Bermata sipit. Yang kedua, putih. Sehingga muncul dalam satu pembahasan. Jadi saya sampaikan muncul dalam satu pembahasan. Berarti mirip orang Cina. Apakah Cina ini bagian daripada itu? Ini perlu vertikalis dulu sih. Nanti kita bahas pembahasan khusus di pertemuan yang akan nanti. Karena memang nggak bisa sensitif itu. Cina ya Ya'juj wa Ma'juj. Habis kita dibuat orang. Tapi betul kaki itu kita bisa. Karena memang kelompok-kelompok ini selain daripada mengganaskan, selain daripada menakutkan, memang Ya'juj wa Ma'juj ini bermata sipit. Selain daripada bermata sipit, punya badannya cukup kuat. Dan memang rakusnya serakahnya. Memang itu sifat daripada mereka. Karena mereka lawannya ini. Punya akal tapi tidak punya hati. Sehingga memang karakter Ya'juj wa Ma'jujnya oleh para ulama itu banyak agak mirip dengan kelompok-kelompok tertentu. Kalau dibilang pada kelompok Cina jumlahnya itu tidak, mungkin lebih banyak masyarakat Cina. Yang paling minoritas ya Yahudi, tapi matanya dah sipit. Itu saja. Tapi kalau dikembalikan kepada kelompok Mongol, agak mirip. Bengisnya sama, sipitnya sama, jumlahnya memang mirip. Berarti bisa jadi itu, nggak bisa dua kita pastikan. Kenapa? Karena belum tentu tembok Cina itu temboknya. Kan begitu. Tapi karakter itu bisa kita temukan dari yang disampaikan oleh Nabi. Hanya saja kita butuh kepastian. Kapan kepastiannya? Kelak ketika memang saatnya muncul. Maka di situ manusia akan tahu siapa kelompok itu. Karena sampai hari ini ulama tidak ada yang memastikan satu pun kelompok Ya'juj wa Ma'juj itu kelompok yang seperti apa dan di mana tempatnya. Kalau karakter dan sifatnya sudah disampaikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kira-kira mau bertemu dengan kelompok Ya'juj wa Ma'juj? Kalau ada kita tunggu aja. Tapi kalau tidak mau jangan. Tujuan mereka diciptakan apa? Apa tujuan mereka? Nanti bagaimana ketika mereka berbaur dengan manusia? Memang walau arsalu ilaihim la'asadu. Tujuan mereka ketika dikirimkan kepada mereka apapun, mereka akan merusak. Jadi Bapak Ibu perbandingannya, tadi sudah saya sampaikan 1000-1. Jadi keluar mereka berbaur dengan kita nih kesulitannya Bang. Kesulitan mencari, nanti mudahnya ditemukan itu ketika Bapak Ibu melihat nanti satu orang tadi menghabisi orang terdekat deh. Misal begini,
kita kasih dia tempat tinggal, dibunuh oleh kita. Kita kasih ini tempat, dibunuh oleh kita. Karena di situ nanti akan kelihatan, oh ini loh Ya'juj wa Ma'juj. Ketika sudah semua keluar dan berada di tengah kita, itu yang menguasai kita itu mereka, bukan lagi kita, tapi mereka yang paling berkuasa itu. Mereka berada di antara kita, mereka guru kita, mereka makan kita dan lain sebagainya semuanya. Mereka ketika diberikan ke tinggal di tempat perkampungan yang banyak ternak, ya. Ternak itu pun dibunuh ya. Ternak-ternak dibunuhnya, dimakannya. Kemudian yang punya ternak pun dihabisi. Karena mereka tidak punya hati. Dan itu Bapak Ibu, oleh para ulama menjadi sebuah ketakutan yang besar kelak di hari kiamat, sebelum hari kiamat. Kenapa begitu? Karena yang ditakutkan oleh para ulama itu bertemu dengan mereka. Maka doanya para ulama itu, ya Allah, jangan sampai kami bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai. Nah, Bapak Ibu itu gak begitu doanya. Semoga kita ini tidak ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kalau kita ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, bagaimana Pak Ustaz? Nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana cara ulama menjaga diri dia. Kemudian, bagaimana cara Ya'juj wa Ma'juj menghancurkan dinding? Dindingnya itu kalau tadi, bangunan yang besar tadi, bagaimana cara mereka menghancurkannya? Kata Barabala, kata Syekh Arifi, mereka pemukulnya sedikit demi sedikit dengan apa yang mereka miliki. Diambillah kayu, mereka potong kayu tadi, mereka jadikan alat pukul, itu terus yang mereka pukulkan. Nampak tidak berhasil. Tetapi tembok yang besar tadi, kalau terus didorong, itu dia akan goyang sedikit demi sedikit. Yang mereka harapkan itu apa? Ketika sudah tak lagi kokoh, itu ketika beramai-ramai, hancurkannya bisa satu. Yang kedua, mereka gunakan batu. Apapun caranya mereka lakukan untuk menghancurkan dinding tersebut. Apakah itu perintah dari Tuhan? Apakah itu perintah dari Allah? Allah mengabarkan kepada kita akan muncul kelompok ini. Allah itu mengabarkan kepada kita. Orang beriman. Orang-orang beriman. Hari kiamat itu akan datang kalau kalian sudah menemukan orang-orang yang pertama yang Ya'juj. Batu yang besar itu saja mereka lakukan, apalagi badanmu yang begitu lembut. Orang beriman, atau orang iman. Kalau kalian juga tidak sadar dengan kondisi kalian, bagaimana kalian bisa selamat dan pada kelompok ini? Itu yang disampaikan oleh Allah. Sehingga kalau kita tak sadar dengan diri kita, dengan keimanan kita, kita tidak selamat. Nah, yang bisa selamat siapa? Nah, kemudian, kata orang-orang, kapan kejadian itu bakal terjadi? Ya ketika munculnya setelah Dajjal. Jadi kalau Dajjal sudah dapat, Nabi Isa sudah turun, baru Ya'juj wa Ma'juj. Berarti sekarang pun Ustaz Nabi Isa belum turun. Memang belum turun. Nabi Isa belum turun. Tapi sebagian mengatakan sebentar lagi Nabi Isa turun. Tapi Dajjal belum nampak. Siapa bilang Dajjal belum nampak? Manusia yang seperti Dajjal itu sudah dapat. Manusia yang menyerupai Dajjal. Ya nanti kalau Ustaz manusia semua tidak Dajjalnya turun, baru turunnya tidak bisa. Tapi kenapa sebisanya turun? Betul. Sejauh masih ada orang-orang yang masih kuat dengan keimanannya. Maka Nabi Isa bulut. Tapi bagus kalian yang belum bahagia. Apa alasan kita harus mempelajari Nabi Isa untuk? Apa alasan kita untuk mengetahui Ya'juj wa Ma'juj? Sementara Nabi Isa belum turun. Urgensinya Bapak Ibu, mempersiapkan diri. Apa urgensinya kita belajar dari sifat lakusnya umat Ya'juj wa Ma'juj? Kita belajar daripada keserakahan Ya'juj wa Ma'juj. Kita belajar daripada sifat tumisnya Ya'juj wa Ma'juj. Karena karakter ini ada pada manusia akhir zaman. Nabi sampaikan dalam riwayat kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat manusia akan makan manusia naik. Ini diilustrasikan Pak, bukan makan daging tapi membunuh saudara sendiri. Kita lihat, betulkah kejadian gitu?
Ya'juj wa Ma'juj saja belum datang, tapi karakter Ya'juj wa Ma'juj sudah ada. Apa lihat bayang hari itu orang biasa saja itu memakan hari orang lain. Bahkan hari ini orang-orang tidak mau tahu dengan kondisi saudaranya sendiri. Nah, membunuh ayah, ayah membunuh anak, anak membunuh saudara, saudara membunuh saudara. Itu bukan karakter Ya'juj komedi, karakter. Kenapa rakus? Kenapa senaka? Kenapa aku bisa begitu? Aku menyebabnya. Itu yang terjadi. Kecintaan mereka terhadap dunia membutakan mata, membutakan hati. Sehingga tidak nampak mana saudara. Dan tidak nampak lagi mana ibu, mana ayah. Dan gitu paksa. Ya'juj wa Ma'juj juga begitu. Ya'juj wa Ma'juj ini berada di antara kita. Mereka sama mereka saling memakan. Apa nak sama kita? Nah, ini yang harus kita pahami. Dan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj bukan kelompok yang biasa. Bukan kelompok yang biasa. Kenapa Zulkarnain yang begitu berani harus membangun kedua bangunan yang tinggi dan kokoh? Harusnya kalau dia berkuasa ketika itu bisa nggak bagi dia untuk membumi haus? Bisa, Pak. Kiasan bagi kita. Kiasan bagi orang beriman. Persiapan bagi orang-orang yang berkatau. Itu yang masuk ke dalam Al-Quran. Ulil alba. Ulil absar. Tujuan Islam ini, hei orang-orang beriman, pandang dengan mata hatimu, pandang dengan akalmu, pandang dengan imanmu. Ini semua yang Allah berikan bukan tanpa soal. Semua yang Allah turunkan bukan tanpa alasan. Semua yang Allah kiaskan kepada kita, semua yang Allah turunkan kepada kita, bertujuan satu, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Hari kiamat. Ini berikut nomor 2, Pak. Masih ada 7 lagi. Anggap ada bisa belum kita bahas, ada 7 lagi. 7 lagi, lebih lagi daripada itu, Pak. Dan akhirnya adalah gempa yang besar. Itu batu berterbangan seperti kapas. Batu. Bapak bayangkan batu yang besar di Madinah dan di Mekah itu. Yang sekeliling gunung itu isi batu saja. Itu berterbangan bagaikan kertas yang lagi ditimpakan kepada manusia. Gimana rasa itu? Malah kuliah coba. Gempa zalo salah yang begitu besar. Gempa bumi hancur. Di sinilah akhir daripada segala kehidupan. Tapi Bapak itu percaya. Orang beriman tidak bertemu dengan hari kiamat. Orang beriman tidak bertemu dengan hari. Bapak Ibu beriman apa tidak? Mau ketemu dengan hari kiamat apa tidak? Mau apa tidak? Jangan ragu-ragu kalau mau bilang, oh kita tidak. Ibu mau? Kenapa tidak mau, Bu? Kalau udah tua sebentar lagi mati kan milik itu ya iya guys. Karena Bapak Ibu, kata Nabi dan hadis ya, seburuk-buruk ya kau, seburuk-buruknya kau, aswang kau, seburuk-buruknya kau yang bertemu dengan hari kiamat. Seburuknya kau yang bertemu dengan hari kiamat. Tapi kalau bertemu dengan akhir zaman, buruknya besar. Hampir. Makanya Bapak Ibu disampaikan oleh Nabi, di akhir zaman itu orang-orang beriman tak lebih dari 50%. Kita pernah bilang tak lebih dari 50%. Berarti sekarang kini sebelum lahir zaman. Sudah hampir akhir zaman. Kenapa begitu? Yang berimannya sedikit. Yang muslim yang banyak. Perbandingannya begitu. Iya. Nah, latihan yang mengikuti coba maju ini besar. Mereka kita tidak mengikuti Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kita mencari keamanan untuk selamat dari Ya'juj wa Ma'juj. Percaya? Yang kita lihat dari orang-orang beriman, nanti orang beriman itu yang sedikit tadi itu menyaksikan bagaimana mereka saling memakan antara satu dan yang lain. Itu sudah kita saksikan sekarang, sudah. Bagaimana para elit, para rakus itu, orang-orang rakus, orang-orang serakah saling memakan antara satu dengan yang lain. Kita cepat penyang. Kita orang beriman menyaksikan.
Kita saksikan Pak, si A di penjara karena siapa? Karena si B pada aduk. Si A pelayan sini, si B penjara oleh si C. Padahal si B pelayan daripada si begitu terus menerus. Dan itu sudah disampaikan. Karakter Ya'juj wa Ma'juj juga begitu. Kita orang yang mencari selamat tadi daripada Ya'juj wa Ma'juj, bahkan sampai dikatakan oleh para ulama sedikit sekali di antara manusia yang selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj ini. Sedikit sekali. Kayak dulu Abu kita selak. Semoga kita selak dan kita tidak ketemu. Mudah-mudahan itu tidak betul. Bangsa beruntung kami yang sudah tua nih Pusat. Ya Alhamdulillah. Berarti yang tak untung yang muda-muda Pusat. Kayak Pusat mereka. Kita kenapa tahu. Abang itu abang nama itu kan. Iya, abang beliau itu apa? Iya, dia punya masalah. Baik. Kemudian ada yang mengatakan cerita dari Muhammad Ya'juj wa Ma'juj itu tidak benar. Ini kita sampaikan sebagai prabandi. Apa kata mereka? Kau ateis itu. Cerita Ya'juj wa Ma'juj itu tidak benar. Kata kaum liberal, cerita Ya'juj wa Ma'juj tidak benar. Kalau memang cerita Ya'juj wa Ma'juj tidak benar, maka Allah berkata bohong. Allah berkata bohong. Kalau Ya'juj wa Ma'juj cerita ini tidak benar, kata kaum liberal, berarti Nabi pendusta. Nabi pendusta. Tapi kita orang beriman wajib iman. Apa hukumnya? Wajib mengimani keberadaan Ya'juj wa Ma'juj yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wajib. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Tapi banyak orang muslim yang saja bersandar dengan tahu dengan urusan tersebut. Memang itulah yang disebut dengan fasik wal munafik. Itulah yang disebut dengan orang fasik dan orang munafik. Apa kata tadi? Ya kamu sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan Ya'juj wa Ma'juj. Dan sampaikan. Semua harus tahu akan keberadaan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai tidak. Kata para ulama, hei para ulama, hei orang anak sampaikan kepada makhluk, kepada manusia, bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu anak Allah syirwat lahu. Wa'alilu. Sampaikan. Ini bentuknya Bang. Perintah tadi sudah saya sampaikan tentang Ya'juj wa Ma'juj itu. Apa Ibu harus wajib umumnya bagi kita apa? Memahami apa yang disampaikan oleh Allah di dalam. Kemudian kata Nabi dari riwayat yang lain, Fatahallah mawadama Ya'juj wa Ma'juj mithla hadihi wa akada biyadihi tisri. Kemudian Tuhan lagi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yaqul law kariya bin ada. Fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khair fi yadayk. Fayaqul افرض بأسنا قال وما بقنا القال من كل ألف 999 فإنه يشيء الصغير. Nabi diperkuat oleh hadis yang lain. Perkara Ya'juj wa Ma'juj. Bali ada. Udah sampaikan labbaik, ada apa? Iya, jawab. Wal khair fi kebaikan itu ada taatu. Fayaqul ukhruj maksudna keluar bahan maksudna. Kalau maksudna siapa itu maksudnya? Maksudnya tadi penghuni neraka. Wahai para penghuni neraka, keluarlah. Jadi Ya'juj wa Ma'juj juga disebutkan sebagai maksudnya penghuni neraka. Penghuni neraka, keluar. Jadi perintah untuk keluar. Jadi sebenarnya dalam pemahaman orang-orang beriman, munculnya Ya'juj wa Ma'juj itu atau keluarnya Ya'juj wa Ma'juj daripada tembok tersebut memang itu adalah perintah dari Allah untuk atau menjadi kacamata dan peringatan bagi orang-orang beriman. Memang sudah perintah karena memang dalam hadis Nabi begini kata Nabi, kelak bangunan yang besar itu roboh dan runtuh. Nah di tengah runtuhnya, di tengah runtuhnya bangunan-bangunan yang kokoh tadi, keluarlah makhluk-makhluk
yang kecil, makhluk-makhluk yang putih bermata sipit yang bengis. Itu kisaran. Artinya, Nabi menyampaikan kepada kita, isyarat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kita ambil contoh. Nabi bilang begini, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, akan ada wanita-wanita yang tidak patuh terhadap suami. Terbukti apa tidak? Sudah terjadi. Banyak hari ini perempuan-perempuan yang tak mau patuh terhadap suami. Itu sudah terjadi. Ini bagian kecil. Apatah lagi daripada bagian yang besar. Pada perkataan Nabi itu pasti terbukti. Semua perkataan Nabi pasti terbukti. Hanya saja orang-orang beriman seperti kita. Mudah-mudahan Allah. Jadi kita orang beriman, percaya atau tidak terhadap perkataan Nabi. Ingat Bapak Ibu, perkataan Nabi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Bapak Ibu yang sudah tua memang perlu kita diselamatkan dia. Tapi bagaimana dengan generasi kita 20 tahun, 40 tahun yang akan datang? Pasti mereka akan menghadapi lebih berbahaya daripada kita sekarang. Jadi anak-anak kita nih, anak-anak kita masih kecil. Itu mereka akan menghadapi masa yang lebih berbahaya daripada kita. Sekarang harus kita lakukan meninggalkan generasi ini. Harus seperti apa kita meninggalkan generasi? Karena kita tidak mau kita saja yang selamat, tapi mereka tidak selamat. Kita pengen kita selamat, mereka juga tidak selamat. Karena kata Nabi, ketika bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini, ingat kata Nabi, ketika kalian bertemu dengan akhir zaman, bertemu dengan hari kiamat, bertemu dengan kondisi-kondisi yang dikatakan oleh Nabi, maka bersiaplah, kata Nabi, bersiaplah. Kalian sedang berada di akhir zaman, bersiaplah. Ini kemudian diperlihatkan oleh Nabi kepada kita. Terus menerus Nabi ingatkan. Sampai per hadis Nabi ingatkan. Tujuannya agar dites. Nah, Bapak Ibu sekalian ini kita akhir dulu. Kemudian dikatakan. Wa anin Nawas bint Samras radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wa yaqrasullah ya'juk wa ma'juk wa hum min kulli haddin yansilu fa yakurru ulaka فيكر أواكده على بحيرة كبيرة فيشربون ما فيها ويغر عفيرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماجد. Saat Ya'juj wa Ma'juj disampaikan dalam hadis ini. Mereka keluar, kemudian ada yang minum air dalam satu telaga. Air yang telaga yang mereka minum itu, kemudian begitu cepat habis, langsung kering. Ya, orangnya tak pernah kenyang. Orang makhluk ini, Ya'juj wa Ma'juj ini tidak pernah kenyang. Selalu lapar, selalu dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka meminum dalam satu tempat, maka itu akan habis mereka minum. Habis mereka minum, tapi mereka tinggal. Begitu terus menerus. Di mana mereka berhenti, di mereka tinggal, mereka akan habisi. Di mana mereka cukup menempat, di situ mereka habisi. Di mana mereka tinggal, pokoknya di mana mereka menempat, mereka akan habisi tempat-tempat tersebut. Jadi, kalau sampai dia ke Indonesia, wah itu ya. Kira-kira sampai dia ke Indonesia. Jaraknya jauh, saat mereka harus jalan kaki jauh sekali. Kalau pakai pesawat, ya itu dia. Tapi ingat, itu masa sekarang kita berpikir, keluar ya coba maju, kalau ya keluar itu mudah bagi Allah. Bukan hal demikian itu. Dan bagi mereka itu hal biasa. Dan itu yang mereka lakukan setiap harinya. Dari hutan ke hutan, latih hari Pak. Setiap hari. Dari hutan ke hutan, melepas pohon. Terus, begitu terus menerus. Melempar batu, mengangkat batu. Setiap hari mereka lakukan. Mereka pukul dengan tangan mereka. Setiap hari mereka lakukan. Bahasanya adalah, mereka lakukan tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa berkomunikasi baik dengan manusia. Mereka tidak memiliki pendengaran yang baik. Tapi mereka bekerja keras. Bekerja keras. Untuk menghancurkan tembok. Dari apapun mereka lakukan. Begitulah kelak ketika mereka keluar seperti manusia yang terpasung. Yang berapa-apa. Setelah mereka keluar. Begitulah Pak. Mereka tak melihat siapapun. Dan dalam pandangan mereka. Apa yang bisa kami makan. Apa yang bisa kami habisi. Apa yang bisa kami lahap.
Semua yang yang tampak oleh mereka habisi, mereka makan, mereka lahap. Nah, Bapak Ibu sekalian aja. Terakhir Bapak Ibu, dari apa yang saya mereka. Ada kata para ulama, minat ahadis hatta'i faral walida fi ana hadis yang lemah di antara ya dua maju diri ada. Warada fi yaktib wa maju ayat wa hadis tafira wa istara bainan nasi wa kun ahadis tahiba. Kemudian disampaikan oleh Syekh. Salah satu di antara hadis yang dhaif yang disampaikan oleh para oleh Syekh Al-Narifi adalah kata beliau yaitu wa majud ini. Kemudian buah majud ini kullu ummatin arba'mi'atin alfa ummah. Nanti akan bermunculan Ya'juj wa Ma'juj sebanyak 400 manusia. Ini hadis yang dhaif. La yabutul rajul hatta yautu ila alfi dzikri baina yadayhi. Tidak. Di antara yang 400 tadi, satu di antaranya tidak akan mati dia sampai dia melihat muncul generasinya lebih daripada 1000. Ini hadis yang tapi hadis yang lemah. Hum zalahatu asnafi fasinfa milhum amsadu al-bas. Kemudian fakan nabi haulai alladhina la yaquluna lahu qadiru wala hadidu. Tetapi dalam riwayat tapi hadis lebih mereka itu adalah kelompok bangkit daripada kelompok-kelompok tertentu. Wasifun minhum yaftarish biquraihi wa yaltai bil ukhra la yamurruna ni filin walawa. Mereka berjalan tidak menggunakan gajah, tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan kereta apapun. Tapi mereka berjalan seperti manusia berjalan kaki. Dan mereka memakan apa yang mereka makan. Illa ketika ketemu dengan siapa mereka tidak melakukan apa. Kecuali mereka akan memakan. Bertemu dengan kambing mereka makan. Bertemu dengan jalan jamal. Otak mereka. Apapun yang mereka temukan mereka akan makan. Illa akalu. Wa mamata bidhun agalu. Tidak ada yang hidup kecuali mati yang mereka makan. Kemudian wa khatnimatuhum nisa. Tempat tinggal mereka nanti gelap muncul daripada Syam, Damaskus. Wasaqatuhum mifurasat. Wasaqatuhum mifurasanati dari Damaskus. Khurasan itu di mana? Dikira di Damaskus itu adalah Damaskus nanti jalannya mirip. Kalau Kufah itu Irak, tak jauh daripada Kufah itu ada namanya Khurasan. Khurasan ini Irak. Dua tempat ini, tapi saya tak berani katakan lebih vulgar. Dua tempat ini adalah markas daripada kelompok Syiah. Tak jauh daripada situ ada namanya Syam, yaitu mayat Daul. Syam hari ini disebut dengan Damaskus. Jadi dari sini, dari buat tempat ini sebenarnya untuk kepada hadis Nabi juga. Kata Nabi, isyaratnya begitu. Kerusakan itu muncul dari arah timur.